Dari topik pilihan kita beralih ke informasi emiten pilihan. Kali ini datang dari sektor aneka industri. Ada Astra International Tbk atau ASII yang mencatatkan volume penjualan mobil di April 2023 turun 34,10% secara bulanan. Kondisi yang sama juga terjadi secara tahunan. Astra International mencatatkan penurunan volume penjualan di 2,02%. Dikutip dari keterangan perseroan PT Astra International Tbk atau ASII, membukukan penjualan mobil sebanyak 144.722 unit selama periode Januari hingga April 2023. Jumlah ini lebih rendah 2,02% di waktu yang sama tahun lalu, yang mencapai 188.541 unit. Apabila dibandingkan secara bulanan di tahun 2023, volume penjualan mobil Astra selama April 2023 juga turun cukup signifikan, mencapai 34,10%. Dari 52.687 unit di Maret 2023 menjadi 34.717 unit di April 2023. Meski penjualan turun, pangsa pasar mobil Astra di April naik menjadi 59%, dari sebelumnya hanya sebesar 52%. Head of Corporate Communication PT Astra International Tbk, Boy Kelana Subroto, dalam siaran pers berharap PDB Indonesia tetap baik sehingga dapat mendukung penjualan mobil nasional ke depannya. Berdasarkan data Gaikindo, penjualan mobil oleh Astra di April 2023 paling laris yakni Toyota dan Lexus dengan jumlah keseluruhan mencapai 21.818 unit atau naik 21,77% dibandingkan periode yang sama tahun lalu di 27.892 unit. Mobil Daihatsu dengan penjualan mencapai 10.778 unit, kemudian Isuzu sebanyak 2.026 unit, sedangkan untuk penjualan mobil LCGC Astra mencapai 9.376 unit di April 2023, naik 4,72% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu di 8.953 unit. Sedangkan penjualan mobil non-Astra di April 2023 24.194 unit atau turun 33,22% year on year. Berbagai sumber Adex Channel. Ya, pemirsa, meskipun dari sisi penjualan mengalami penurunan baik secara bulanan maupun secara tahunan, tapi dari sisi market share, Astra International mengalami peningkatan dan diperdagangkan hari ini saham Astra International mengalami volatilitas yang cukup tinggi. Namun beberapa menit jelang penutupan sesi kedua hari ini, Astra International berbalik ke zona hijau dan kembali mengalami penguatan yang cukup signifikan di 6.325 menguat di 1,61% untuk posisi saat ini. Secara intraday-nya dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di 6.250 hingga 6.275 pada pukul 9.45, kembali mengalami pelemahan di 6.200, bahkan di sepanjang perdagangan hari ini Astra International sempat menyentuh ke level terendahnya di 6.175. 10.30 kembali menguat di 6.225 dan 11.30 kembali melemah ke 6.200-an. Di pembukaan sesi kedua, penguatan signifikan terjadi untuk ASII di 6.225. Tadi sempat kembali bergerak ke zona merah dan sempat menyentuh ke 6.175 kembali. Namun beberapa menit atau beberapa 30 menit jelang penutupan sesi kedua, Astra International kembali berbalik ke zona hijau dan menguat signifikan. 6.350 menguat di 2,01% untuk posisi saat ini. Kita bergeser ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat bagaimana pergerakan saham Astra International di beberapa bulan terakhir, pemirsa. Tampaknya volatilitas cukup tinggi terjadi karena di perdagangan Desember ini Astra masih bergerak di atas 6.000-an, 6.175. Sementara di perdagangan Januari kembali mengalami koreksi yang cukup dalam di 5.700. Tetapi secara intraday-nya dari data RTI yang saya pegang, pergerakan saham Astra International ini sempat menyentuh ke level 5.200-an, tepatnya di 5.225. Pasca menyentuh level ini, Astra International kembali mengalami penguatan di Februari, kembali menyentuh di 6.000, Maret di 6.150, April kembali berbalik ke 6.000, sementara di perdagangan Mei, pemirsa, untuk Astra International sempat menyentuh ke level tertingginya di 6 bulan terakhir di 6.750. Kemudian kembali tertekan di beberapa waktu terakhir dan hari ini mencoba untuk kembali bangkit di 6.200-an. Nah, bagaimana dari sisi valuasi? Kita bergeser ke grafis selanjutnya. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, pemirsa. Kita akan coba lihat dari posisi untuk price to earning ratio-nya dari ICE ada di kisaran 0,7
kali, masih di bawah 10 kali, sementara VSR-nya di 0,76 kali, PVV-nya di 1,27 kali, sementara VCFR-nya ada di kisaran 3,18 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.